Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Ramisa Zail Ahmad dan teman kelompok saya Alif Zaidan Hanif. Di sini kami akan melakukan wawancara genogram dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Alif Zaidan Hanif. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana hubungan dengan setiap anggota keluarga yang kamu gambar di genogram ini? Dan adakah hubungan yang terasa sangat dekat atau justru penuh konflik? Hubungan saya secara besar ya, berarti maksudnya antara keluarga besar itu aman ya, maksudnya nggak ada terasa sangat dekat atau ada konflik, nggak ada saya pribadi. Cuman kalau untuk keluarga inti saya ya, paling saya itu paling dekat dengan abang saya sendiri. Untuk konflik sih nggak ada, alhamdulillah. Ya baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu pekerjaan apa saja yang dijalani anggota keluargamu? Apakah ada pola atau tradisi tertentu dalam memilih karir? Bagaimana dengan latar belakang pendidikan mereka? Dan apakah pendidikan dipandang penting dalam keluargamu? Eh, Baik, yang pertama untuk pekerjaan yang dijalani anggota keluarga saya ya, saya bicara dengan keluarga inti saya dulu. Sebenarnya nggak dipatok gitu untuk eh, bekerja di mana gitu. Maksudnya untuk berkarir itu bebas di mana aja gitu. Jadi diserahkan ke anggota keluarganya masing-masing. Itu untuk keluarga inti. Dan adapun untuk keluarga besar saya, eh, sebenarnya dari keluarga ayah saya itu lebih ditekankan untuk PNS mungkin ya. Cuman ya itu sudut pandang dari keluarga ayah saya aja. Adapun dari keluarga ibu saya itu nggak ditekankan ya, maksudnya tadi bebas untuk memilih apa saja dalam berkarir. Nah, dengan latar belakang pendidikan mereka ya, sebenarnya beragam ya. Ada yang enggak semuanya alhamdulillah lulusan kuliah ya. Jadi semuanya S1. Dan apakah pendidikan dipandang penting dalam keluarga saya? Tentu ya, karena pendidikan ini adalah salah satu pilar penting ya bagi suatu individu ya, bagi seorang individu untuk melanjutkan dan meneruskan kehidupannya gitu. Baik, eh, lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai gaya hidup dan nilai-nilai keluarga. Apa sih nilai atau prinsip hidup yang kuat dalam keluargamu? Dan apakah ada aturan tidak tertulis tentang bagaimana seharusnya anggota keluarga bersikap atau memilih jalan hidup? Sebenarnya prinsip hidup itu apa ya? Jadi orang baik aja sih, maksudnya sejalan dengan ajaran agama dan juga norma-norma yang ada ya. Lalu apakah ada aturan tidak tertulis? Sebenarnya nggak ada sih kayaknya. Maksudnya kita lebih sering dikomunikasikan gitu ya. Jadi kita pun sebagai anggota keluarga itu tahu bagaimana cara bersikap dan cara memilih jalan hidup. Nah sebenarnya kembali lagi ke yang tadi ya, balik lagi ke sesuai ajaran agama yang ada dan norma yang ada. Pertanyaan berikutnya mengenai pola perkawinan dan keluarga. Pertanyaan pertama tuh, apakah ada pola tertentu dalam hal usia menikah, memiliki anak atau membesarkan anak dalam keluargamu? Dan adakah contoh pasangan yang menjadi panutan atau justru menjadi peringatan bagimu? Untuk pola ya dalam hal dalam usia ya, juga memiliki anak atau cara membesarkan anak itu nggak ada ya. Juga contoh pasangan yang ideal mungkin atau yang jadi peringatan, em, nggak ada mungkin ya. Sebenarnya ada yang untuk peringatan, cuman eh, ada lah pokoknya ada. Baik, pertanyaan berikutnya mengenai kesehatan fisik dan mental.
Adakah riwayat penyakit fisik atau mental dalam keluargamu yang kamu rasa berpengaruh dalam hidupmu? Dan bagaimana keluargamu biasanya menghadapi masalah kesehatan? Untuk riwayat penyakit fisik ataupun mental dalam keluarga inti saya tidak ada ya. Untuk keluarga besar saya itu pun juga tidak ada ya. Lalu bagaimana keluarga kami itu menghadapi masalah kesehatan? Tentunya kalau misalkan memang sakitnya itu ringan ya, misalkan seperti flu ya, pilek dan sebagainya, atau batuk-batuk aja, itu mungkin bisa ditangani oleh diri sendiri ya, kayak misalkan mengatur pola hidup yang baik gitu, terus juga menjaga kesehatan tentunya. Nah kalau misalkan untuk sakit berat sudah pasti apa namanya, konsultasi dengan yang ahli gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai tradisi, budaya, dan peristiwa khusus. Apakah ada tradisi keluarga tertentu yang selalu dijaga seperti perayaan, ritual, atau kebiasaan bersama? Dan pernahkah ada peristiwa besar seperti kematian, perceraian, migrasi yang sangat memengaruhi dinamika keluargamu? eh Tradisi keluarga tertentu sebenarnya ada ya. Cuman ini berlaku sebelum adanya COVID ketika itu ya. Seperti misalkan dalam setahun sekali itu harus eh, liburan keluar ya, liburan keluar negeri. Nah itu juga atau tradisi lainnya seperti mudik ya, itu kan juga termasuk tradisi ya ketika Idul Fitri. Lalu apakah ada peristiwa besar? Saya rasa tidak ada ya. Baik, dilanjut dengan pertanyaan terakhir mengenai perubahan antar generasi. Pertanyaannya tuh, kalau kamu membandingkan generasimu dengan generasi orang tuamu atau kakek nenekmu, apa perubahan terbesar yang kamu lihat? Mungkin dari cara pola didik ya, pola didik dari orang tua ke anak gitu. Kalau misalkan yang saya pahami bahwa dari keluarga ayah itu sangat otoriter ya. Jadi kalau misalkan orang tua bilangnya A ya A gitu, Ya, nggak ada pilihan lain seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih kepada responden, Saudara Alif Zaidan Hanif yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.